much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ekonometrika kali ini, kita akan mereview atau membahas hasil olahan data skripsi yang telah diteliti sebelumnya oleh salah satu alumni jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan menggunakan aplikasi Fuse. Baik, langsung masuk saja ke dalam pembahasan video kali ini. Biodata penulis dari skripsi yang saya ambil yakni nama Novira Putri Ayunda, nomor induk mahasiswa 170600124, tahun masuk 2017. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 2 November tahun 1997. Jurusan Ilmu Ekonomi. Keahlian atau konsentrasi beliau yakni Ekonomi Publik, Fakultas Ekonomi, alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 31A. Nomor HP atau telepon bisa dilihat pada layar berikut. Baik, judul skripsi yang saya ambil kali ini yaitu Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan data dari skripsi ini. Ini merupakan data dari skripsi yang saya ambil, yakni pada tahun yang diambil dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019. Kurang lebih ada 40 tahun. Nah, PDRB ini merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. PMDN ini merupakan penanaman modal dalam negeri, PMA, penanaman modal asing, dan ITR, infrastruktur transportasi. Untuk nilai dan jumlahnya bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, langsung masuk ke pembahasannya. Rumusan masalah. Pada skripsi ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing atau PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti judulnya, pada skripsi kali ini, skripsi ini memiliki 3 variabel bebas, yaitu pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan infrastruktur transportasi. Sedangkan variabel terikatnya merupakan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis. Hipotesis 1. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. H1
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, hal yang pertama kita lakukan dalam menggunakan aplikasi eViews untuk mengolah data skripsi ini, yakni dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang keempat, uji autokorelasi. Setelah datanya lolos dari keempat uji ini, maka kita dapat meregresikan data skripsi ini. Baik, langsung masuk saja. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak. Fungsi dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah uji normalitas yang kita miliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Sebelumnya, distribusi normal itu adalah distribusi data yang simetris dan berbentuk lonceng. Salah satu akibat dari uji normalitas adalah dapat membantu peneliti dalam menentukan metode analisis yang tepat untuk digunakan pada data penelitian mereka. Jika data terdistribusi normal, maka metode analisis parametrik dapat digunakan. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka metode analisis non-parametrik dapat digunakan. Hasil dari uji normalitas. Berikut adalah hasil dari uji normalitas yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi eViews sebelumnya. Dengan kesimpulan, keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB atau Jerky-Bera. Hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas JB hitung sebesar 0,22, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang penormalan terpenuhi. Sebelumnya, untuk menguji asumsi normalitas ini, saya menggunakan metode Jerky-Bera, seperti yang telah dijelaskan pada kesimpulan berikut, yang telah saya jelaskan tadi. Cara mengatasi pelanggaran normalitas ada 4. Yang pertama, menambah jumlah data. Yang kedua, melakukan transformasi data menjadi log. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim. Yang keempat, melakukan alat analisis lain. Langsung masuk saja ke uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Fungsi dari uji multikolinearitas yaitu untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Adapun dampak jika terjadi multikolinearitas yaitu, yang pertama, koefisien parsial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar error-nya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas.
Berikut adalah hasil uji multikolonialitas. Bisa dilihat ini merupakan hasil keluaran dari aplikasi Fuse yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan kesimpulan, hasil uji multikoliniaritas dapat dilihat pada tabel kolom centered VIF. Bisa dilihat pada tabel yang ini. Nilai VIF untuk variabel PMBN sebesar 1,27. Variabel PMA sebesar 2,49 dan variabel ITR sebesar 2,60. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, atau karena banyak buku mensyaratkan nilai tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang mensyaratkan tidak lebih dari 5. Maka dapat dikatakan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel, sehingga data ini lolos uji asumsi multikoliniaritas. Adapun cara untuk menghilangkan pelanggaran multikolonialitas, yakni yang pertama, memperbesar ukuran sampel, yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas, yang ketiga, menggabungkan data time series dan cross-section atau data panel, dan yang keempat, melakukan transformasi data. Masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Fungsi uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah variansi dari residual suatu model statistik terdistribusi secara merata atau tidak. Dalam prakteknya, uji heteroskedastisitas sangat penting, karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan mengurangi kualitas prediksi model. Oleh karena itu, jika model terkena heteroskedastisitas, perlu dilakukan transformasi data atau penggunaan metode regresi yang tahan terhadap heteroskedastisitas. Seperti regresi dengan meminimumkan kesalahan absolut atau absolute deviation regression atau regresi robust atau robust regression. Dampak dari terjadinya heteroskedastisitas yakni dapat mengakibatkan penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tak bias, tetapi varian yang diperoleh menjadi tidak efisien. Artinya, varian cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang kecil. Ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang telah dijalankan sebelumnya pada aplikasi Fuse. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Dengan kesimpulan, pada penelitian ini saya menggunakan metode Glaser, yang artinya jika nilai probability chi-square of R-square lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, saya mendapat nilai probability chi-square of R-square sebesar 0,50, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini adalah nilai of R-square yaitu 2,34 dan probability chi-square-nya bernilai 0,50. Berikut merupakan cara mengatasi pelanggaran heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua, tambahkan data. Dan yang ketiga, gabungkan data time series dan cross-section. Masuk ke uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan apabila dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 atau periode sebelumnya. Fungsi dari uji autokorelasi yaitu untuk menguji keberadaan autokorelasi atau ketergantungan antar data pada suatu deret waktu. Dampak terjadinya autokorelasi adalah
nilai standar error akan cenderung lebih kecil dari seharusnya. Memang kenapa jika standar error diestimasi lebih kecil, tentu akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi yang telah dijalankan pada aplikasi Fuse sebelumnya. Dengan kesimpulan, pada pengujian asumsi autokorelasi menggunakan metode Brose-Godfrey Serial Correlation (LM Test) dengan ketentuan nilai probability chi-square lebih besar dari 0,05, maka model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Model regresi pada penelitian ini didapatkan nilai probability chi-square-nya sebesar 0,8916 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Bisa dilihat ini merupakan nilai dari probability chi-square, yaitu 0,8916. Cara mengatasi masalah autokorelasi ada dua. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau natural. Yang kedua, tambahkan data. Masuk ke bagian uji T. Dengan catatan H0 tidak terdapat pengaruh, H1 berpengaruh. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan hasil yang pertama, PMDN sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara PMDN dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, PMA sebesar 0,93 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara PMA dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, ITR sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara ITR dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya masuk ke uji F. Tolak H0 jika probability F statistiknya lebih kecil dari 0,20,05, begitupun sebaliknya. Hasilnya, probability F statistik sebesar 0,00 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka terjadi pengaruh setiap variabel terhadap ia secara signifikan. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima, karena setiap variabel memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji determinan. Pada data ini didapatkan R-square-nya sebesar 71,7%, yang artinya kemampuan variabel PMDN, PMA, ITR terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 71,7%, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan regresi atau yang sering disebut variabel error. Dan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hasil regresi berganda. Berikut persamaan garis regresi berganda pada pertumbuhan ekonomi penelitian kali ini, yaitu A ditambah B PMDN ditambah B PMA ditambah B ITR ditambah error. Dengan jumlah A ditambah 0,103 PMDN dikurang 3,5/8 PMA ditambah 27,44 ITR. Dengan hasil analisis, yang pertama,
Jika setiap variabel bernilai 0, maka nilai konstan dari pertumbuhan ekonomi akan berkurang 734 satuan. Yang kedua, jika PMDN mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,131 satuan. Tetapi, PMDN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, jika PMA mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 3,51 satuan. Tetapi, PMA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, jika ITR mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 27,44 satuan. Maka ITR berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Berikut cukup sekian penjelasan hasil olahan data skripsi yang dengan menggunakan aplikasi Evius yang telah saya jalankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.